Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik terus ya. Jadi, perkenalkan, nama aku Audia Limsing dari SMA Bakti kelas 12 IPA. Hari ini aku akan mendongeng nih teman-teman. Aku kasih clue ya, aku mau mendongeng cerita apa? Cluenya dari daerah Banten. Ayo, udah dikasih clue kan? Clue itu petunjuk ya teman-teman. Jadi petunjuknya dari daerah Banten. Ayo apa? Itu jadi judulnya itu juga dari nama daerah. Nama daerah yang ada di Banten ya. Ayo apa? Yap, benar. Legenda Pandeglang dan Putri Cadasari. Jadi dinikmati ya. Nanti aku mendongeng. Dan juga sebenarnya ini merupakan salah satu tugas dari Bu Heriu. Hai Bu Heriu, guru sejarah Indonesia saya. Dan untuk memenuhi nilai ujian praktek sejarah Indonesia. Jadi sekian dulu perkenalannya. Semoga kalian menikmati videonya. Bye. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat megah. Di kerajaan itu, hidup seorang putri yang cantik jelita. Putri tersebut bernama Putri Arum. Karena kecantikan Putri Arum, banyak pangeran yang ingin meminangnya untuk dijadikan permaisuri. Dua di antaranya adalah teman seperguruan, Pangeran Cunihin dan Pangeran Sai Baguslana. Pangeran Sai Baguslana merupakan pangeran yang tampan dan baik hatinya. Untuk Pangeran Cunihin, ia juga pangeran yang tampan. Sayangnya, wataknya yang licik dan jahat. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Putri Arum lebih memilih menerima lamaran dari Pangeran Sai Baguslana dibanding Pangeran Cunihin. Wahai Tuan Putri, berkenankah Tuan Putri menjadi pendamping hidup hamba? Tentu saja hamba berkenan, Pangeran Sai Baguslana. Hamba berkenan menjadi pendamping hidup pangeran. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Cunihin menjadi murka. Ia tidak rela bahwa Putri Arum harus menikahi pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Tidak ada yang boleh menikahi Putri Arum selain diriku. Lihat saja, Pangeran Sai Baguslana. Lihat saja, lihat apa yang akan kulakukan terhadap dirimu. Tidak ada yang bisa merebut Putri Arum dari tanganku. Dan benar saja, Pangeran Cunihin memiliki rencana jahat. Ia berencana untuk mencuri semua kesaktian milik Pangeran Sai Baguslana. Pada suatu sore, Pangeran Cunihin menghampiri Pangeran Sai Baguslana yang sedang berlatih. Pangeran Cunihin mengerahkan semua kekuatannya untuk merebut kesaktian milik Pangeran Sai Baguslana. Apa yang terjadi? Mengapa tubuhku menjadi seperti ini? Tidak. Rasakan itu Pangeran Sai Baguslana. Tidak ada yang bisa merebut Putri Arum dariku. Sekarang kau tidak lebih daripada kakek tua yang jelek dan lemah. Rasakan itu.
Pangeran Saya Bagus Lana yang kebingungan pun menemui gurunya untuk meminta petunjuk atau nasihat. Mohon ampun, Guru. Ini aku, Saya Bagus Lana. Pangeran Tunihim merebut kekuatanku dan mengubahku menjadi seperti ini. Apa yang harus aku lakukan, Guru, untuk mengembalikan wujudku dan kekuatanku? Wahai muridku Saya Bagus Lana, hanya ada satu cara untuk mengembalikan kekuatan atau kesaktianmu dan juga rupamu. Kau harus bisa membuat gelang yang sangat besar sehingga dapat dilewati oleh manusia. Bila Pangeran Cunihim melewati gelang itu, maka ia akan kehilangan kekuatannya dan ia dapat menjadi lemah. Setelah itu, kau akan kembali ke wujudmu yang sebenarnya dan dapat menerima kekuatanmu atau kesaktianmu kembali. Setelah mendengar petunjuk ataupun saran dari gurunya, Pangeran Saya Bagus Lana pun mohon pamit dan pergi ke sebuah kampung. Di kampung itu, ia menjadi Pandeglang. Masyarakat setempat memanggilnya sebagai Ki Pandeglang. Suatu hari, Ki Pandeglang sedang berada di Bukit Manggis. Di Bukit Manggis itu, ia melihat seorang gadis yang sedang bersedih. Ketika ia berjalan lebih dekat, ternyata ia baru menyadari bahwa gadis itu adalah Putri Arum, pujaan hatinya. Rindu rasanya. Namun, tidak mungkinlah Putri Arum mengenali rupanya yang sekarang. Maka, ia pun bertekad untuk mencari tahu apa yang menyebabkan pujaan hatinya itu bersedih. Tuan Putri. Sudah berulang kali Ki Pandai memanggil Tuan Putri Arum, tapi sayangnya karena Tuan Putri Arum yang sedang berlarut dalam kesedihannya tidak menyadari hal itu. Tuan Putri, mohon maaf. Ada apa gerangan yang membuat Tuan Putri menjadi sangat sedih? Akhirnya Putri Arum pun menyadari ada seseorang yang memanggilnya dan menoleh ke belakang. Untuk apa aku menceritakan kesedihanku kepada orang lain? Awalnya, Putri Arum tidak berniat untuk menceritakan permasalahannya. Namun, setelah berbicara beberapa kata dengan Ki Pandai, ia mulai menyadari bahwa Ki Pandai berwatak baik, sehingga ia mulai terbuka untuk menceritakan kesedihannya. Aku dilamar oleh Pangeran Cunihim, dan aku harus menerima lamaran itu. Padahal aku tidak mencintainya. Dan jika tidak aku terima, maka kerajaanku dalam bahaya. Dan juga alasan aku pergi ke Bukit Manggis ini karena aku menerima wangsit dari Yang Maha Kuasa, bahwa di bukit ini aku akan menemukan penyelesaian dari segala masalahku. Akhirnya Ki Pandai pun memberikan Putri Arum sebuah saran. Mohon maaf Putri, bagaimana jika Putri menerima lamaran Pangeran Cunihim, tapi dengan satu syarat, bahwa Pangeran Cunihim harus bisa melubangi batu keramat sehingga dapat dilewati oleh manusia.
misalnya dia akan hamba yang menyelesaikannya. Akhirnya Tuan Putri Arum pun menyetujuinya. Mereka mulai pergi ke rumah Ki Pande untuk mendiskusikan rencana mereka lebih lanjut. Jarak dari Bukit Manggis ke rumah Ki Pande cukup jauh, sehingga Putri Arum yang tidak terbiasa jalan jauh pun pingsan di tengah jalan. Ki Pande ditolong oleh beberapa warga untuk membantu Putri Arum. Warga setempat memberikan Putri Arum segelas air dari pancuran batu cadas. Dan ajaibnya, setelah Putri Arum meminum air itu, ia kembali sadar dan sehat. Makanya warga sekitar memanggil Putri Arum sebagai Putri Cadasari. Sekembalinya Putri Arum ke kerajaan, ia menemui Pangeran Chunhin untuk menyampaikan persyaratan dari lamarannya. Pangeran Chunhin, aku akan menerima lamaran, tetapi dengan satu syarat. Kau harus bisa melubangi sebuah batu keramat sehingga dapat dilewati oleh manusia. Anggap saja itu sebagai hadiah bulan madu kita. Apakah hanya itu persyaratannya, Putri Arum? Itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Baiklah, akan kukabulkan. Dan benar saja, dengan kesaktiannya, Pangeran Chunhin dapat dengan mudah melubangi batu keramat tersebut. Sesaat setelah batu keramat tersebut sudah dilubangi, Ki Pande yang sudah menyiapkan gelang yang berukuran besar, ia pun dengan gesit dan cekatan memasangkan gelang tersebut di batu keramat itu. Selanjutnya, Putri Arum tinggal menjalankan rencana mereka. Terima kasih, Pangeran Chunhin, tapi hamba tidak yakin bahwa batu itu bisa dilewati oleh manusia. Bagaimana jika pangeran dan hamba mencoba untuk melewati batu tersebut? Tanpa curiga, Pangeran Chunhin pun mengikuti kata dari Putri Arum. Mereka berdua melewati batu tersebut. Dan sesaat setelah Pangeran Chunhin melewati batu tersebut, ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kakek-kakek tua, dan ia kehilangan kekuatannya. Sedangkan Ki Pande yang tadi bersembunyi, ia mendapatkan kembali kekuatan kesaktiannya, dan juga ia kembali ke rupa awalnya, yaitu Pangeran Sai Bagus Lana. Putri Arum yang melihat kejadian itu kebingungan. Maka ia pun bertanya kepada Ki Pande atau Pangeran Sai Bagus Lana. Akhirnya Pangeran Sai Bagus Lana pun menjelaskan semuanya. Mereka menikah dan hidup bahagia. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Audi di sini. Kalau tadi kita di prolog ketemunya, sekarang kita ketemu di epilog atau penutup. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu nih teman-teman. Gimana tadi ceritanya? Seru nggak? Seru bukan? Nah, terus aku mau nanya lagi nih teman-teman. Kira-kira apa sih nilai moral dari cerita tersebut? Ayo, pikir. Yap, benar. Jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha. Dan usaha itu harus dalam sesuatu yang baik ataupun yang benar. Kenapa jika kita mengusahakan sesuatu dengan cara yang buruk, curang, licik, atau apapun itu yang berkonotasi negatif, ujung-ujungnya atau akhirnya kita akan mendapatkan hasil atau imbas yang buruk juga. Sama seperti Pangeran Chunhin, ia ingin menikahi Putri Arum. Ia berusaha, tetapi berusahanya itu curang, licik, dan sesuatu yang buruk. Maka dari itu, dia akhirnya mendapatkan imbas dari perbuatannya sendiri, teman-teman. Jadi, no, kita nggak boleh kayak gitu, oke? Nah,
Setelah itu, aku juga ingin mengajak kalian semua untuk terus melestarikan budaya dan sejarah Indonesia. Sejarahnya dalam bentuk apapun gitu, bisa juga sejarah kemerdekaan ataupun sejarah peradaban. Banyak kan ya sejarah. Nah, mengapa? Pernah dengar gak sih kayak ungkapan jas merah? Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nah, itu benar teman-teman, karena sejarah adalah sesuatu atau peristiwa yang membentuk kita menjadi yang sekarang ini gitu. Misalnya kayak aku yang sekarang merupakan bentukan aku dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi dalam hidup aku gitu. Misalnya kalau itu dalam ranah yang lebih personal gitu. Maka dari itu jangan sampai lupa sejarah ya teman-teman, ataupun melupakan budaya-budaya Indonesia. Apalagi Indonesia nih budayanya banyak banget dan itu sangat menarik untuk dipelajari ataupun sekedar diketahui. Oke? Jadi sekian dari aku di video kali ini mengenai mendongeng. Maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian. Aduh, soalnya ini aku pertama kalinya mendongeng. Aku harap hasilnya bisa memuaskan kalian. Dan tentu saja terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Bu Heriu. Dadah.